Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, bahwa tujuan dari Dharma atau ajaran Hindu adalah untuk mencapai Jagadita atau kebahagiaan dan juga moksa. Dari pernyataan ini mohon dijelaskan Pak, maksudnya apa? Kita bekerja tanpa mengikatkan diri dengan apa? Ikatan hasilnya, melakukan tiaga misal. Kita bekerja, itu sudah meditasi. Makanya pada zaman Kali Yuga ini, orang tidak akan pergi ke hutan meditasi untuk moksa, tidak. Dia melaksanakan karmanya, tapi dilaksanakan secara tulus. Tadi secara tulus, segala perbuatan itu adalah perbuatan sebagai persembahan suci. Jadi zaman modern pun akan bisa menjadi itu. Makanya laksanakanlah kegiatanmu dengan arif dan bijaksana, dengan cerdas, dengan keras, dan ini lascarya. Kalau lascarya tidak ada, tidak bahagia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada umat Hindu, PHDI Kota Surabaya bekerja sama dengan PC KMHDI Kota Surabaya menghadirkan ruang konsultasi daring di mana umat dapat menyampaikan pertanyaan dan juga permasalahan seputar kehidupan beragama melalui link yang telah disediakan. Ruang konsultasi ini akan menjadi wadah untuk menjawab pertanyaan umat dalam program Hindu Menjawab. Program ini akan disampaikan dalam bentuk narasi tertulis maupun melalui media tanya jawab atau Dharma Tula. Program ini dapat disaksikan langsung dalam kanal YouTube resmi PHDI Kota Surabaya. PHDI menghadirkan narasumber yang kompeten dan luar biasa, yakni para walaka PHDI Kota Surabaya serta para cendekiawan Hindu yang akan memberikan jawaban yang mendalam dan berbobot bagi umat sedharma. Pada kesempatan yang baik ini, bertepatan dengan Hari Raya Kuningan, pada langsung dari Utama Mandala Pura Tirtamani Surabaya, Hindu Menjawab akan membahas mengenai salah satu keyakinan umat sedharma, yaitu Panca Sradan, yaitu moksa, tujuan akhir dalam perjalanan spiritual umat Hindu. Dan telah hadir bersama kita semua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, Bapak Profesor Insinyur Inyoman Sutantra MSc PhD, selaku sesepuh umat Hindu Surabaya, sekaligus anggota Paruman Walaka PHDI Pusat. Dan tak kalah luar biasa lagi, narasumber kita yang kedua, Bapak Insinyur Iketut Gotre SAG, selaku Ketua PHDI Kota Surabaya. Om Swastiastu, Bapak-Bapak. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Pak? Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Oke, baik. Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih dari link yang sudah disebar beberapa hari yang lalu, yaitu ada pertanyaan dari pernyataan ini, Pak. Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, bahwa tujuan dari Dharma atau ajaran Hindu adalah untuk mencapai Jagadita atau kebahagiaan dan juga moksa. Dari pernyataan ini mohon dijelaskan Pak, maksudnya apa? Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat Hari Kuningan, karena kebetulan Hari Kuningan ini. Semua Prof. Mudah-mudahan kita menerima apa yang tadi penjelasan itu dengan hati yang hening, kahuningan, kuning kita dan hati kita hening gitu. Moksardem Jagadita Yacaiti Dharma. Itu kalau kita artikan gitu ya, secara sederhana kita artikan, melalui jalan Dharma kita akan mencapai tujuan hidup, yaitu hidup moksardem Jagadita. Kalau kita perluas lagi, sering agama Hindu itu apa sih gitu? Ajaran Hindu itu atau ajaran Dharma itu bersumber pada Sanatana Dharma. Sanatana Dharma itu sumber dari segala ilmu pengetahuan. Ilmu spiritual atau parawidya dan ilmu material atau aparawidya. Dan sumber dari segala kebenaran. Itulah sebetulnya wahyu yang utama di sana.
cuma ditafsirkan itu menjadi agama. Dan kemudian ini sebagai tuntunan perjalanan rohani dan jasmani. Bukan hanya jasmani. Jadi rohani dan jasmani untuk apa? Untuk pendakian moral dan spiritual. Berarti kita beragama itu adalah untuk mendaki moral dan spiritual. Untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Supaya kita menjadi insan dharma. Menjadi insan dharma inilah supaya kita bisa apa? Membangun kehidupan. Tadi yang moksardam jaga diri. Kita punya tujuan dua. Di skala ini, membangun kehidupan yang moksardam jaga kita. Rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera, bahagia. Dalam kebinekaan. Makanya kita punya bineka, tunggal ika, tanhana, dharma mangeruang. Itu tujuan pertama kita. Tujuan akhir yang kedua itu adalah moksa niskala. Berarti atman kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manunggaling kaula Gusti orang bilang, atau menuju sangkan parani numadi. Jadi kita punya tujuan dua. Kehidupan kita di skala ini dan kehidupan kita di skala ini. Makanya itu mengantarkan tidak hanya jasmani kita, mengantarkan perjalanan rohani dan jasmani untuk mencapai moksa skala dan moksa niskala. Ini mungkin sudah cukup itu guys sebagai apa? Bagaimana kita Hindu akan mengantarkan dua tujuan itu. Sukses semua Pak. Prof, tadi kan sudah dijelaskan bahwa moksardam jagadikaya kaidi dharma itulah tujuan. Kalau kemudian kita berangkat dari pemenuhan tujuan itu, pada saat kita bicara jagadika itu kan mungkin lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material. Kemudian pada saat kita bicara moksa itu adalah berkaitan dengan pembebasan. Nah, kira-kira bagaimana ya umat Hindu bisa mencapai keduanya itu, ya, dalam pencapaian tujuannya, Prof? Mohon untuk dijelaskan kembali, Prof. Ini mungkin pertanyaan kita semua gitu ya. Bagaimana umat Hindu, ajaran Hindu mengantarkan kita perjalanan itu. Coba kita lihat mungkin di Bhagavad Gita. Kita punya Bhagavad Gita, itu kalau tidak salah bab 3, sloka 10. Di sana dikatakan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Hindu itu paham betul Tuhan itu Esa. Menciptakan alam semesta dan segala isinya dan makhluk-makhluknya. Makhluk spiritual dan makhluk material. Dengan melalui gitu persembahan suci. Dan beliau bersabda, sejahterakanlah semua, bukan hanya orang, sejahterakanlah semua atau sejahterakanlah yang lain. Artinya apa? Semua ciptaan Tuhan itu kita sejahterakan. Berarti alam beserta isinya, begitu? Alam beserta isinya dan semua makhluknya. Dengan cara apa? Dengan kegiatan pikiran, perkataan dan perbuatan kita sebagai persembahan suci yagnya. Jadi intinya apa? Persembahan suci. Apapun yang kita lakukan harus persembahan suci. Sehingga karma kita lakukan itu sebagai persembahan suci. Makanya kemarin Dharma Santi atau Nyepi kemarin manawa sewa dan madawa sewa. Kita melayani. Kalau kita sudah melayani, baru kita membuat orang menjadi sejahtera, membuat yang lain menjadi sejahtera. Makanya jangan heran kalau di Bali di mana itu pohon-pohon dikasih itu, karena kita memberikan apa? Kesejahteraan, pelayan pada semuanya. Karena semua itu mengandung energi dan kecerdasan spiritual. Coba kalau pohon itu tidak ada kecerdasan, apa bisa air naik ke atas? Bisa, itu semua ada energi dan kecerdasan spiritual. Itu Hindu. Dan di sanalah sebetulnya gimana caranya gitu. Kita sudah diberikan tatanan etika.
Supaya tadi kan pikiran kita harus dibersihkan. Supaya kita selalu berpikir arif dan bijaksana. Dan selalu kita berucap santun dan menyejukkan yang lain. Dan kita selalu berbuat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang lain. Pelayanan itu adalah untuk itu. Kalau kita melakukan pelayanan tanpa tulus persembahan suci, tidak akan bahagia. Coba orang-orang yang kaya itu, tanpa memberi pelayanan yadnya dan dana, tanyakan dia apa, bahagia nggak? Nggak bahagia. Senang nggak? Senang. Sekarang senang, besok sedih gitu, dapat untung, senang, sudah itu sedih gitu. Karena tidak memberi pelayanan. Kalau yang kaya itu melakukan pelayanan yadnya dan dana dan tapa, akan bahagia. Nah, kebahagiaan itu artinya pelepasan. Bahagia itu kan moksa, itu pelepasan. Melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Kalau kita ada ikat duniawi, lihat ini ingin, itu tidak akan bahagia kita. Kita bebaskan diri kita dari ikan duniawi. Di mana dikatakan itu di sanalah wanaprasta dan sanyasin. Kalau sudah kita pakai itu, di sanalah moksa sebenarnya, moksa sekala, dan kita bahagia suka tanpa wali duka. Dan kita gimana kita gitu? Trikaya parisuda kan? Pikiran kita selalu bijak, perkataan kita selalu santun, perbuatan kita selalu baik. Nah, inilah sebetulnya pelayanan, itulah sebetulnya membuat kita bahagia. Dan pelepasan itu, kalau kita melepaskan diri kita dari ikatan duniawi, kita bahagia. Kalau sudah atman kita, roh kita bersih, bebas dari ini, kita moksa. Nah, moksa itu ada 3. Moksa kita lepas, atman kita lepas, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi meninggalkan badan, masih meninggalkan badan, itu moksa. Kalau adi moksa, yang ditinggalkan bukan badan, abung. Kemudian kalau sudah moksa, parama moksa gitu, sempurna moksanya, sudah lepas semua. Jadi beliau sudah, itulah sebetulnya ajaran Hindu itu. Dengan ajaran Hindulah orang bisa moksa. Kalau tanpa ajaran Hindu, dia tidak bisa moksa. Yang lain hanya mengenal surga dan neraka. Kita surga, neraka, dan moksa. Mungkin itu. Jadi Prof, kalau yang disampaikan Prof Nyoman tadi itu menunjukkan bahwa kebahagiaan tanpa keterikatan itu sesungguhnya moksa, kan begitu jadinya. Nah, kemudian berkaitan dengan perjalanan spiritual seseorang, Prof, kadang-kadang mereka untuk merasakan dirinya bersentuhan dengan kekuatan atau vibrasi Tuhan, kan dia mencapainya melalui meditasi dan sebagainya. Nah, kira-kira unsur-unsur meditasi, samadhi, dan yoga itu apakah juga bisa menjadi bagian dari penguat bahwa seseorang bisa lebih cepat mendapatkan kebebasan dan sekaligus kebahagiaan itu, Prof? Mohon Prof untuk ditanggapi. Meditasi itu kita menyatukan diri kita dengan itu, tidak sekedar kita meditasi duduk begini, enggak. Kita bekerja tanpa mengikatkan diri dengan ikatan asilnya, melakukan tiaga misal, kita bekerja, itu sudah meditasi. Makanya pada zaman Kali Yuga ini, orang tidak akan pergi ke hutan meditasi untuk moksa, tidak. Dia melaksanakan karmanya, tapi dilaksanakan secara tulus. Tadi secara tulus, segala perbuatan itu adalah perbuatan sebagai persembahan suci. Jadi zaman modern pun akan bisa menjadi itu. Makanya laksanakanlah kegiatanmu dengan arif dan bijaksana, dengan cerdas, dengan keras, dan ini lascaryo. Kalau lascaryo tidak ada, tidak bahagia. Makanya yang kita melakukan yadnya ini kan, yadnya satwika itu utamanya kan lascaryo. Iksa, sakti, desa, kala, tato. Nah itu kalau kita tidak lascaryo, kita berbesar-besar begitu, bukan satwika yadnya, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Itu yang sangat penting gitu ya, sangat penting. Bukan hanya meditasi bukan itu kita ke hutan itu segala macam, bukan gitu. Kita di sini pun kita bekerja
tapi tidak mengikatkan diri, kan melepaskan diri dari segala yang membuat kita senang dan tidak senang. Kenapa? Ikatan duniawi kan. Kita mabuk cinta, mabuk harta, mabuk tahta, itu kan itu duniawi. Kalau kita lepaskan diri kita dari kama, kroda, loba, mada, matsya, dan mau kita lepaskan diri kita dari itu, kita menjadi insan dharma. Kalau sudah kita menjadi insan dharma, kita mendapatkan apa? Moksa skala dan moksa niskala. Dan dulu Gajah Mada mengajarkan kita supaya tidak kacau seperti sekarang ini gitu. Tritama, mesti ingat Tritama. Tritama yang pertama adalah sastra tama, mengutamakan kebenaran, bukan pembenaran. Yang kedua mengutamakan etika dan tata susila, kesantunan. Sekarang hukum dipersepsikan segala macam, tidak santun, tidak. Yang penting dia utamakan kesantunan, etika. Kemudian yang ketiga buana tama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan kemanusiaan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan golongan, kepentingan partai, kacau kita. Kalau kita ikut jalan dharma, maka kita akan mencapai moksardam jagatita. Ini kayak yang berikutnya Pak Agus. Semua Bro, semakin menjadi jelas, semakin memberikan pencerahan kepada kita. Nah, kemudian dari unsur meditasi, ternyata meditasi itu juga kalau istilah ilmiahnya merupakan bagian atau variabel dari bagaimana seseorang bisa mempercepat proses atau penikmatan jagatita dan moksa. Dan tadi Prof menyatakan bahwa orang itu bertapa tidak harus di hutan, kan gitu ya. Nah, ternyata ini juga berkaitan dengan bertapa. Ada umat menanyakan, apakah moksa itu bisa dicapai tanpa melalui seseorang itu menjadi pertapa? Mungkin pertanyaan ini yang dimaksud adalah dia pertapa di hutan. Itu akhirnya sudah terjawab oleh Prof tadi bahwa zaman sekarang bertapa itu tidak di hutan, karena esensi dari tapa adalah pengendalian diri, di mana kita bisa mengendalikan diri. Sesungguhnya di sana kita sudah bertapa, kan begitu Prof? Nah, kemudian ini kita ada audien Prof, semeton dari Pengempuan Pura Tirtawening, ya, membersamai kita pada kesempatan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan kepada umat yang berkenan untuk bertanya. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada satu pertanyaan, kenapa ajaran Hindu tidak menjadikan surga sebagai tujuan akhir?